Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milhatul Arifa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi kelas F dengan nomor pokok mahasiswa 19430038 Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Di video ini saya akan memaparkan Sistem Informasi Manajemen Departemen Fungsional Pemasaran pada perusahaan aplikasi Shopee sebagai salah satu syarat tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Nandatrio Santoso, SAKT, MSc. Tujuan presentasi ini adalah untuk memaparkan sistem informasi manajemen di bidang pemasaran serta mengetahui alur proses bisnis di bidang pemasaran secara online, terutama pada aplikasi Shopee. Sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi manajemen yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Sistem ini juga digunakan oleh para pengambil kebijakan terhadap arah manajemen pemasaran yang akan dilakukan, sehingga keputusan yang diambil dapat tepat sasaran. Adapun fungsi-fungsi dari sistem informasi pemasaran, yaitu yang pertama, perusahaan akan dimudahkan dalam mengontrol perkembangan bisnis. Yang kedua, perusahaan dapat dengan mudah memproses setiap informasi yang dimilikinya. Yang ketiga, perusahaan akan lebih cepat mengetahui jika ada kekeliruan atau kesalahan data. Yang keempat, akan mempermudah manajemen waktu dalam menjalankan perusahaan khususnya di bidang pemasaran. Yang kelima, kesalahan fatal yang terjadi karena human error bisa dihindari. Pasti semua viewers sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Shopee. Apa sih itu Shopee? Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di negara Singapura di bawah SEA Group yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li yang diluncurkan di negara Singapura pada tahun 2015 yang sudah meluas ke negara Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech in Asia. Berikut adalah contoh dari salah satu toko yang bergabung pada aplikasi Shopee, yaitu Toko Da Silva Jaya. Profil singkat dari Toko Da Silva Jaya yaitu toko yang bergerak di bidang otomotif yang bergabung pada aplikasi Shopee sudah selama 2 tahun, yang tepatnya pada tahun 2019. Pada aplikasi Shopee, Toko Da Silva Jaya menjual alat-alat berbagai kendaraan seperti modul lampu LED atau blitz untuk mobil, sepeda motor, dan truk, serta alat-alat kendaraan lainnya. Toko Da Silva Jaya juga memiliki penilaian dari pembeli 4,7 per 5,0 dengan pengikut 1000 serta memiliki performa chat 95%, yang artinya penjual atau Toko Da Silva Jaya memberikan pelayanan atau merespon calon pembeli atau pembeli dengan cepat dan ramah, serta melakukan pengemasan dan pengiriman dengan cepat. Berikut adalah ilustrasi dari Toko Da Silva Jaya yang terbukti memiliki penilaian 4,7 per 5,0 dari pembeli dan 1000 pengikut serta performa chat 95%. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Shopee. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS, yaitu sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin. Yang kedua, Manajemen Information System atau MIS, yaitu menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. Yang ketiga, Decision Support System atau DSS,
yaitu interaktif sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi managerial and user. DS pada aplikasi Shopee, pada Chief Marketing Officer sebagai pemimpin dari Marketing Officer dan bertugas membuat keputusan dan kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Selanjutnya yaitu ada Executive Information System atau EIS, yaitu sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. EIS pada aplikasi Shopee pada Chief Executive Officer sebagai pengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran, serta membuat kebijakan prosedur dan standar pada perusahaan. Selanjutnya yaitu ada TPS yang terdapat 3 yaitu input data, proses, dan output data. Yang pertama input data yaitu transaksi dan kejadian. Biasanya ini terlibat dengan antar pembeli dan penjual. Yang kedua ada proses, pengurutan data, melihat data, dan memperbarui data. Yang ketiga ada output data, yaitu laporan detail, daftar lengkap, dan ringkasan. Biasanya kita temukan pada ketika kita melakukan transaksi, membeli barang pada salah satu toko, dan kita melakukan check out, di situ ada pengisian nama dan alamat. Itu termasuk output data. Selanjutnya yaitu ada TPS. TPS memiliki 5 fitur. Yang pertama yaitu Customer Service sebagai resepsionis dan Customer Relation Officer. Dan yang kedua penjual sebagai pelaku transaksi dan update data produk jual. Dan yang ketiga ada pembeli sebagai pelaku transaksi dan menanyakan hal-hal terkait proses transaksi. Yang keempat ada Finance sebagai pengelola keuangan perusahaan dan menginput semua transaksi keuangan. Dan yang terakhir ada Quality Control sebagai pemantau produk yang dijual seller atau penjual dan bertanggung jawab memperoleh kualitas produk dan jasa terbaik. Berikut adalah ilustrasi dari DSS. Selanjutnya juga ada terdapat ilustrasi dari EIS. Selanjutnya yaitu kelebihan aplikasi Shopee. Yang pertama, garansi Shopee, gratis biaya pengiriman. Yang ketiga, garansi harga termurah. Yang keempat, banyak diskon promo. Yang kelima, bisa COD atau cash on delivery. Berikutnya yaitu ada ilustrasi flowchart yang sebagaimana menunjukkan alur sebagai pengguna baru aplikasi Shopee yang ingin melakukan transaksi pada salah satu toko pada aplikasi Shopee, yaitu yang pertama dengan cara mendownload aplikasi Shopee, kemudian daftar, setelah daftar memilih barang yang ingin diperlukan atau yang dibutuhkan, kemudian detail barang, kita mengecek bahannya apa aja, semisal kita melakukan transaksi pembelian baju, kita lihat bahannya apa, ukurannya berapa, dan lain-lain. Setelah itu, ketika kita ingin melanjutkan transaksi atau tidak melanjutkan transaksi, bisa dimasukkan keranjang. Jika kita melakukan transaksi, kita pilih check out dan yakin dengan pemilihan klik iya. Setelah itu, mengisi nama dan alamat tujuan. Setelah itu, memilih metode pembayaran, bisa melalui COD, cash on delivery, atau Shopee Pay. Dan kemudian konfirmasi, setelah itu penjual akan mengemas barang
yang diorder oleh pembeli. Kemudian, pembeli menunggu penjual untuk mengirim barang ke alamat tujuan. Setelah itu, barang sampai dan selesai. Berikut yang dapat saya simpulkan mengenai Shopee, di antaranya perusahaan Shopee Indonesia menjadi perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia dengan beberapa kelebihan yang dimilikinya. Perusahaan Shopee memiliki strategi di dalam mengembangkan perusahaannya dengan cara memberi garansi Shopee, garansi barang termurah, dan promo gratis ongkir. Sekian yang dapat saya simpulkan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun tulisan, itu murni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.